Kita sisakan satu tanaman yang paling unggul di sini. Ini terlihat sangat bagus ya untuk pertumbuhannya. Nanti dari ini yang akan saya jadikan bonsai. Di sini ada batang utama yang seperti kecil kayak gini. Ini pertumbuhannya kurang bagus, mending kita potong. Kan tumpang tindih ya kalau orang Jawa namanya. Jadi di bawah ada batang, di atas juga ada batang. Pengerdilan ala busiam atau membuat bonsai dari labu siam. Nah, nanti yang kita potong itu bukan batang utamanya, tapi anak cabangnya yang kita potong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan perawatan tentang labu siam yang saya miliki. Kalau dilihat dari para-para yang saya miliki, ini kan sekitar 4 meter kali 5 meter ya, kurang lebih segitu. Nah, seperti yang saya terangkan dan seperti lihat di kamera itu daunnya dan juga batangnya itu terlalu rimbun. Sudah beberapa kali saya pruning daun dan saya kurangi daunnya supaya tidak terlalu lebat, tapi masih saja lebat. Nah, ini gara-gara karena para-paranya ini hanya 4 meter kali 5 meter, tapi dari pohonnya itu ada 8 pohon, yang sini 4 pohon, di sini juga ada 4 pohon. Nah, jadi hari ini saya akan memotong jalur yang dari 4 bibit ini yang ke arah sini. Jadi tujuannya biar bibitnya itu hanya 4 saja. Karena lahannya hanya 4 meter kali 5 meter. Saya rasa cukup untuk 4 bibit saja. Nah, ini kan untuk yang 4 bibitnya ini saya potong untuk sekaligus. Selain nanti untuk mengurangi lebatnya pada daun labu siam, dia kan nggak mau berbuah tuh kalau misalkan daunnya itu terlalu lebat. Dan juga untuk melakukan eksperimen labu siam yang dari 4 biji ini, nanti akan saya buat seperti tanaman bonsai atau tanaman kerdil ya. Nah, untuk yang dari bibitnya ke sini kan nanti saya modifikasi, dan untuk potongan yang untuk ke atasnya ini akan saya biarkan seperti ini dulu, karena untuk memilah dan membersihkan secara langsung kan agak susah karena masih terlihat subur semua ya. Nanti kalau sudah sekitar 2 hari sama 3 hari nanti akan terlihat sudah mulai mengering dan layu, nanti akan ketahuan mana yang sudah saya potong. Nah, satu hal lagi, labu siam itu selain daunnya yang lebat jadi tidak mau berbuah, biasanya batang yang sering menumpuk. Biasanya kan kalau terlalu banyak bibit, batang-batang ini biasanya kan tumpang tindih ya kalau orang Jawa namanya. Jadi di bawah ada batang, di atas juga ada batang. Nah, biasanya labu siam yang batangnya tumpang tindih seperti ini, biasanya itu yang mau tumbuh atau yang mau berbuah itu yang atasnya saja. Dia yang kena sinar matahari, justru yang bawah ini dia nggak mau berbuah. Dia bisa membesar dari batangnya ini, tetap subur, tetap hidup, tapi dia tidak mau mengeluarkan buah. Justru yang mengeluarkan buah itu yang di atas. Nah, nanti dengan adanya pemotongan bibit 4 biji itu, yang awalnya 8 biji menjadi 4 biji, itu juga nanti bertujuan untuk mengurangi batang-batang yang sedang tumpang tindih seperti itu. Untuk labu siam itu banyak sekali yang bisa kita modifikasi, seperti kayak labu siam baby, labu siam yang sudah tua. Dan juga kali ini saya melakukan eksperimen itu, melakukan pengerdilan labu siam. Kalau dulu-dulu saya sudah melakukan eksperimen seperti penyambungan dari labu siam ke melon ya, dan juga labu siam ke koro seperti itu. Nah, hari ini saya akan mengerdilkan atau membuat bonsai dari labu siam. Daripada nanti kita matikan pohonnya secara total, saya melakukan eksperimen seperti itu. Nah, tujuannya itu dengan melakukan eksperimen menjadi bonsai. Yang pertama itu karena ini saya tanam di pekarangan rumah, pas di depan rumah saya ya. Pertama itu untuk pemandangan kita di saat kita lagi
santai sejenak di pagi hari dan juga sore hari, kita bisa melihat tanaman yang bagus, itu bisa mengurangi rasa lelah kita tiap hari. Biasanya itu dikerdilkan itu dia lebih bisa berbuat lebat, bisa lebih banyak. Biasanya seperti itu kalau dilihat dari jenis tanamannya ya. Nanti kita rapikan dulu untuk proses pembuatan bonsainya. Tapi jangan salah, nanti yang kita potong itu bukan batang utamanya, tapi anak cabangnya yang kita potong. Jadi memang harus benar-benar hati-hati, karena yang menjadi harapan untuk hidup dan untuk tumbuh subur ke depannya itu adalah batang utamanya, bukan dari batang-batang cabang. Nah, kayak seperti ini ya, kalau misalkan ketemu batang labu siam yang sudah bengkok seperti ini, luka ya, ini biasanya dia akan mati. Kalaupun dia tidak mati, hidup, biasanya juga tidak mau berbuah, karena dia sudah luka seperti ini. Daripada ragu, mending saya potong saja. Sudah beberapa kali saya menyampaikan bahwa labu siam itu di bawah para-para atau di bawah akar ya, sekitar akar labu siam itu harus bersih. Kalau tidak bersih, biasanya itu tumbuhnya itu terhambat, dia kurang subur ya. Kalau untuk hama-hama itu memang identik dengan hujan ya. Kalau hujan terlalu besar, angin terlalu kencang, biasanya memang merusak semua tanaman sih, tidak hanya labu siam. Jadi semua tanaman itu pasti terdampak dengan angin dan hujan deras. Nah, kita sudah melihat dari anak cabangnya dan juga batang utama. Di sini ada batang utama yang seperti kecil kayak gini. Ini pertumbuhannya kurang bagus, mending kita potong. Kita sisakan satu tanaman yang paling unggul di sini. Ini terlihat sangat bagus ya untuk pertumbuhannya. Nanti dari ini yang akan saya jadikan bonsai. Nah, ini ide yang saya lakukan hari ini, atau eksperimen yang saya lakukan ini adalah pertama kali yang saya lakukan, dan juga mungkin ya, mungkin di negara kita itu juga pertama kali yang baru ada tanaman menjalar bisa dijadikan bonsai. Kita potong-potong dari cabang ke cabang satu persatu untuk mengurangi lebatnya pada labu siam. Kita tinggal sisakan satu batang utama saja. Untuk daunnya memang sengaja saya bersihkan semua, sekalian untuk pemroningan ulang ya. Nah kayak gini ini kan perlu dipotong. Jadi nanti untuk pembuatan bonsai ya, kita berfokus kepada satu batang utama biar lebih maksimal tumbuhnya nanti. Untuk bibit labu siam, banyak sekali teman-teman yang masih bingung dan bertanya di dalam komentar untuk pembelian bibitnya. Sekarang sudah saya sediakan link pembelian untuk bibitnya, ada di video. Nanti teman-teman bisa lebih mudah untuk mendapatkan bibit. Di sini terlihat batang yang utama itu lebih kecil daripada anak cabang. Tapi tetap saja nanti yang anak cabang ini kita potong untuk memfokuskan nutrisinya. Harapannya untuk perawatan atau eksperimen yang saya lakukan ini adalah menambah cuan dari kegiatan sehari-hari. Apalagi sudah apa yang kita ketahui saat ini, labu siam itu adalah tanaman yang termasuk tanaman abadi. Dia juga satu kali tanam bisa panen berkali-kali, dan bahkan dari teman-teman ada juga yang mengatakan bahwa labu siam itu sampai berpuluhan tahun masih bisa merasakan panen. Dan panen itu bervariasi. Panen itu ada yang satu hari langsung panen. Misalkan satu hari itu sekarang panen, besok panen gitu ya. Itu dengan dua para-para yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Ada juga yang panennya per 3 hari, ada juga panennya yang per seminggu sekali, dan ada juga yang konsepnya per 1 bulan sekali. Kalau yang per 1 bulan sekali,
itu konsepnya tidak untuk konsumsi semua. Biasanya itu sebagian untuk dijual sebagai bibit. Karena untuk labu siam yang berusia 1 bulan nih, 1 bulan itu maksudnya dari mulai tumbuhnya buah 60% dijadikan untuk pembibitan. Kalau untuk konsumsi biasanya itu paling lama itu 1 minggu bisa panen untuk dijadikan konsumsi atau dijual ke pasar. Kalau labu siam baby itu kan bisa panen setiap hari seperti yang sudah saya sampaikan, karena labu siam baby itu sekali dia tumbuh tidak menunggu hari ya, kita panen sekarang besok kita sudah bisa panen. Karena apa? Labu siam baby itu kecil sudah kita panen, mungkin 1 jari 1 jempol ini sudah kita panen. Jadi tidak ada perawatan di labu siam untuk labu siam baby, dan labu siam baby juga harganya lebih mahal tentunya. Untuk teman-teman nanti kalau untuk perawatan, untuk pembuatan bibit, jika ingin menyemai sendiri, bisa lihat video saya di sebelumnya. Banyak sekali video saya yang menjelaskan tentang pembuatan bibit dari penyemaian, lalu perawatan, lalu untuk mengatasi hama-hama, dan juga untuk cara bagaimana menjual labu siam itu juga. Kalau untuk di tempat saya, labu siam yang harganya paling bagus atau untuk nilai pasarnya yang bagus itu adalah labu siam yang usia tua. Maksudnya usia tua itu yang untuk konsumsi ya. Kalau untuk labu siam baby di tempat saya kurang laku, karena di tempat saya kan di tempat desa, di kampung ya, atau di tempat agak pelosok lah paling tidak. Mungkin di tempatnya teman-teman itu yang termasuk di daerah kota atau di tengah-tengah kota, biasanya itu labu siam ini yang paling bagus untuk pembudidayaan. Kan lebih ringan tuh untuk perawatannya dan juga modalnya. Apalagi labu siam itu kan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk panen. Beda lagi kalau labu siam tua. Kalau labu siam tua itu kan juga harus mengandalkan kayak perawatan, terus kayak seperti pemupukan, pembibitan ulang, atau pelebaran labu siam. Beda lagi kalau labu siam ini. Untuk labu siam yang sudah saya proses seperti ini, dari bekas potongan yang sudah saya potong itu biasanya dia tidak tumbuh. Biasanya kalaupun dia mau tumbuh itu dari sampingnya, dari batang-batang samping gini. Bukan dari tempat yang sudah dipotong. Karena labu siam itu ketika sudah dipotong, dia tidak mau tumbuh lagi atau menyambung tunas seperti ini, dia nggak mau. Jangankan dipotong, dia lagi terbengkok gitu ya, bengkok, tidak putus tapi bengkok, itu saja dia sudah tidak mau hidup. Ada baiknya kalau kita sedia payung sebelum hujan, seperti pepatah yang mengatakan kita mulai menanam sejak dini sebelum krisis itu datang. Semoga bermanfaat dan salam edukasi.